Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Neda Sari sebagai moderator, lalu ada Hadi Cahyono sebagai pemateri pertama, lalu ada Yenli sebagai pemateri ketiga, dan Taufik Ismail sebagai pemateri keempat. Kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengawasan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Hadi Cahyono. Kepada Hadi Cahyono dipersilakan. Latar belakang. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial sebaik apapun pekerjaan. Yang dilakukan tanpa ada pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan ke arah tujuan yang diinginkan, yakni tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang berjalan. Manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya meningkatkan perekonomian, diperlukan sistem moneter dan perbankan yang terintegrasi dalam mengatur penyelenggaraan sistem perekonomian dan peredaran uang. Kegiatan pada lembaga jasa keuangan sebagai penyelenggara dari sistem moneter dan perbankan terus berkembang pesat. Seiring berjalannya waktu, oleh karena itu diperlukan pengawasan intensif pada seluruh aspek dari lembaga jasa keuangan tersebut dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah membentuk sebuah lembaga otoritas jasa keuangan atau Financial Service Authority atau FSA yang telah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan menyelenggarakan sistem perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam suatu negara yang sebelumnya menjadi satu di Bank Indonesia sebagai bank sentral. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan, khususnya pada bidang perbankan, perlu menjalankan fungsinya dengan baik agar pelaksanaan kegiatan pada sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan semestinya, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengawasi Bank Perkreditan Rakyat. Baik, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua yaitu Yenli. Kepada Yenli dipersilakan. Proses pengawasan OJK, proses yang dilakukan oleh OJK terhadap proses pengawasan OJK, proses yang dilakukan oleh OJK terhadap DPR, membantu mengawas dalam mengerjakan tugas-tugas pengawasan, yaitu mempersiapkan tim dan merencanakan, melakukan pengawasan atas laporan-laporan yang dikirim oleh DPR, melakukan pemeriksaan langsung di lokasi DPR berada, menentukan status DPR. Tujuan dan fungsi pengawasan OJK. Yang pertama, kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan. Yang kedua, kewenangan untuk mengenalkan sanksi. Yang ketiga, kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Yang keempat, kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen. Manajemen strategis otoritas jasa keuangan. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Tahapan-tahapan yang terdapat pada proses pengawasan BPR menunjukkan bahwa OJK menerapkan suatu strategi dalam mengawasi kegiatan BPR. Pengawasan tersebut meliputi pertama, pengamatan lingkungan, kedua, perumusan strategi, ketiga, implementasi strategi, keempat, serta evaluasi dan pengendalian. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga yaitu Taufik Ismail. Kepada Taufik dipersilakan. Penutup. Kesimpulan.
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terkait dengan peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam rangka pengembangan bank perkreditan rakyat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan visi untuk menciptakan kestabilan pada sektor jasa keuangan yang diwujudkan dengan tugas dalam mengawasi berbagai aspek pada tiap sektor yang ada pada industri jasa keuangan. Yang kedua, proses pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bank perkreditan rakyat dilakukan berdasarkan suatu sistem pengawasan yang sudah dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan atas pengawasan pada bank perkreditan rakyat. Yang terakhir, pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap kegiatan usaha BPR memiliki tahapan yang sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku mengenai pengawasan dan kegiatan usaha BPR. Tahapan-tahapan yang terdapat pada proses pengawasan BPR menunjukkan bahwa OJK menerapkan suatu strategi dalam mengawasi kegiatan BPR. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.